Saya pernah mendengar keterangan di Kitab Al-Hikam, katanya keinginan berupa apapun, keinginan ibadah entah itu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk makrifat pun itu tergolong syirik. Nah itu bagaimana Gus supaya tidak tergolong syirik, itu langkah kita harus gimana? Itu aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ingkang rawuh, pengurus sedaya ingkang tergabung di dalam ngaji rutin tentang dinut tauhid, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berbentuk kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa kekempalan di sini majelis yang mubarakah ini. Semoga menjadikan satu bentuk amaliyah makbulah ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 36-37, yang materinya jikalau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan, apa reaksi umat manusia? Jikalau ajaran dinut tauhid disampaikan di tengah-tengah umat manusia, apa reaksi umat manusia hatinya? Di situ nanti terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama menerima hidayah tersebut. Golongan yang kedua menolak, hatinya menolak. Alasannya sederhana. Mengapa dia menerima hidayah dari Allah tersebut? Karena mereka dalam hatinya ada satu kesadaran, kalau kita selama ini dolim pada Allah. Yang kedua, mengapa tidak bisa menerima? Karena satu sisi nurullah, nur ilmu, hidayah ditolak karena tidak ada kesadaran kalau kita ruhaniyah ini selama ini dolim pada Allah. Di samping itu juga kita tidak tahu kalau kita selama ini jadi budaknya nafsu. Ini persoalan yang menjadikan kita menolak. Monggo kita bahas santai aja. Yang belum bisa menerima gak usah muring-muring, ya gak usah. Jadikanlah itu sebuah hidayah yang mungguh kita tertunda, gitu aja. Nanti kalau jenengan sudah paham, akan ada satu kesadaran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna, lan yepti temen-temen wis ngutus sapa ingsun. Sungguh saya telah mengutus. Saya sapa? Saya Allah. Fi kulli ummatin, ing dalem saben-saben umat. Jadi setiap umat ini
Allah mengutus rasulan ing siji utusan. Setiap umat itu Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan hal itu. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan Rasul yang diutus Allah itu disesuaikan dengan bahasa kaum tersebut. Misalnya bangsa Jawa, sing diutus mesti orang Jawa dengan bahasa Jawa, Madura dengan bahasa Madura, Bugis dengan bahasanya, atau bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia jadi satu negara berarti bahasa Indonesia. Yang semua itu mempunyai maksud supaya mudah dipaham bahasanya. Kalau bahasa monyet, ya monyet. Bahasa ini monyet ya apa? Bahasa semut, kauli-kauli, ya bahasa ini semut. Apa maksudnya Allah mengutus setiap umat itu dalam satu utusan untuk menyerukan apa? Rupane ani budu seruane rupane niki berupa ini. Padha ngabdiya sira kabeh, padha muja-mujiya nyembah sira kabeh Allaha ing ilahun wahid, ing ahad. Ngaten lho. Allaha iku ai ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Islam Allah, bahasa Hindu beda lagi, Nasrani beda lagi, nggak ada masalah. Sing penting ke ahad satu, itu seruannya. Bagaimana caranya ruhaniyah itu bisa memuja dan memuji terhadap ilahun wahid hidup yang ada pada diri Anda? Sementara kita sebelum mengenal ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita telah kenal atau dalam hati kita telah dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk. Bagaimana? Padahal sejarah ruhaniyah itu sebelum jagatnya hati ini ada gambar selain Allah, awalnya kita itu di dalam diri kita ada wujudnya Allah. Jagatnya hati itu hanya ilahun wahid. Bagaimana untuk bisa kita itu kembali lagi kepada kefitrawan, kembali lagi kepada menyembah ilahun wahid? Bagaimana? Wastanibu lan padha nyucikake sira kabeh, wastanibu lan padha ngedoi sira kabeh at-tauhuta ing tauhid sing wis berada di dalam hati kita. At-tauhid berarti wujudnya makhluk yang sudah kadung ada di dalam hati kita. Bersenono iku ngoten niki. Terus cara membersihkan bagaimana? Pun nek ngomong caranya membersihkan bagaimana? Omah jenengan, rumah Anda jikalau kotor, cara membersihkan yang nggawa sapu.
saponono, pelen, bila perlu harus ada apa kok pewangi ini kok sabun apa sih kayak ngepel nih super pel ya. Tergantung jenengan hanya pingin bersih apakah sekalian sak bau wangi, terserah. Masalahnya rumah kita itu penuh dengan telek doro ya, ada tainya kucing, tainya apapun, beleduk, macem-macem. Ini kalau bahasa membersihkan rumah sih gampang mawon. Lah niki mudah saja, tapi rumahnya ruh. Ini persoalannya. Kalau kotori jasad habis ngelakoni molimo, alah. Ngeten, apa ngeten iki? Sepil. Gawampang tebusane lho gawampang. Tapi kalau regete hati, jaga apa rumahnya hati kita yang penuh dengan kotoran-kotoran, tidak hanya kotoran manusia tapi kotoran binatang-binatang apapun, bentuknya kita beriman kepada makhluk, iku wis dadi kotor. Ini tetap kita memakai material. Apa materialnya yang dimaksud? Ilmu tauhid. Sebab dengan ilmu tauhid ini akan memunculkan nur ilmu, cahayane ilmu, memahamkan bagaimana cara kita mengesahkan Allah. Jadi niki wau lafate kan anik budullaha. Bagaimana bisa masuk ke ilahun wahid, maksudnya Allah yang Maha Esa. Sebab Allah sampun dawuh lewat kanjeng Nabi Muhammad, yang dimaksud Allah itu kul huwallahu ahad. Di sini boten maksudnya tidak menyembah, memuja, memuji nama, enggak. Anik budullaha maksudnya adalah Allah ai ilahun wahid. Sebab Rasulullah diparingi wahyu Allah, ilayya nuhiya ilayya annahu, ini ki ilahukum ilahu wahid. Lah ini ki wahid iki nek dari lugat ya satu, dari lugat lo ya, tapi maksudnya adalah sama dengan ahad, tunggal. Yaiku Allah Tuhanmu yang Maha Esa. Jadi dengan tauhid inilah akan mendidik, memahamkan ruhaniyah jenengan untuk bertemu ahad, boten bertemu nama Allah. Niki lho maksudnya. Jadi ilmu itulah saya ibaratkan sapu atau air atau super pel. Sing ijo-ijo ini kalau bu apa nih kok super pelan ya. Yes, ambune wangi-wangi. Yeah. Ini super clean. Nah, wis sembuh niku napa jenenge, pokoke super-superan kanggo menghilangi kuman-kuman sing nempel di keramik. Lah ngaten nggih. Bon. Lah, ketika ajaran untuk ketika sapu ini atau super pel ini ibarat disampaikan di tengah-tengah kita, ketika dinu tauhid itu disampaikan kepada kita supaya kita bisa membersihkan rumahnya hati, rumahnya ruh, faminhum monggo iku setengah saking bagiane umat
man utawi ana wong hada kang gelem nrimo hidayah, hada kang awe hidayah sapa Allahu Gusti Allah. Niki siapa mereka? Hatinya yang klik. Niki gak semua orang loh Pak mau mendengarkan kajian tauhid, gak semua orang. Kadang-kadang kita yang alim ilmu Quran, yang alim ilmu hadis, yang alim ilmu ijma' qiyas nolak. Kadang-kadang. Tapi saya nggak salahkan karena setiap manusia perlu dengan proses. Kadang saking bencine gak senengi ngomong ngeten, kejeron ngaji niku masyarakat syariat durung patek ngerti kok wis digrojok ilmu hakikat. Ini kadang medungkol dalam hati ini. Iya, ilmu iku yo disampaikan di golongan yang bisa menerima. Kecerot. Nyun sewu Pak, ngoten niku mboten sedikit. Estu. Berhubung kita sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa alim kita. Akhirnya nggak terima. Wong klason iku Muhammad iku wong gak duwe, yatim piatu. Duwe apa sih Muhammad iku? Buktine uripe sawara, habis lahiran berapa bulan ditinggal sedo ibu Siti Aminah nyusune ngalih. Loh, wis jelas iki sara dunyane wis gak baik, tondo gak baik. Kok ngikuti Muhammad ya? Para abu-abu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab niki ya, abu-abu ya. Loh, niku wong cerdas Pak, lho anggit sampeyan sugih. Bukan orang sembarangan. Al-Mala pertama kali yang menolak ya beliau-beliau itu, mereka-mereka itu. Wong arek dik wingi. Aku lho wis rambutku putih kabeh, tuwek aku. Mosok sik kate merguru arek sik percil. Ilmu kejaran. Gak cocok. Ya kadang-kadang ngoten. Siapapun kita kalau sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa ngalim mboten saged. Yahjubuhum bi ulumihim. Allah akan justru menutupi dengan ilmu yang kita aku-aku sehingga hati kita menolak. Mpun tersinggung lo ya. Sesuk lah jenengane ajenge mati detik-detik lah dibuka Gusti Allah kebenaran ini. Sesuk ikut terakhir wis. Hatta idza ja'at humusa'atu bagdatan. Perkara sing ngagetno nek wis teko baru sadar. Wis kita yang seperti itu kita akan baru sadar kalau dinu tauhid yang beliau sampaikan, yang beliau Muhammad tak caci, tak maki, tak sebut ajarannya gak bener, ternyata kebenarannya kebuka waktu kita mau mau ajal datang. Udah nggak ada kesempatan. Bon. Jadi yang pertama itu ada golongan yang Allah kasih hidayah, artinya kesadaran dalam hati kita bahwasanya kita selama ini dolim seperti Nabi Yunus. Contohnya, jangan kira sudah disebut Nabi, ya toh nyun sewu, Allah tidak menghukum atas perbuatannya. Apa perbuatannya Nabi Yunus?
Ketika ajaran itu ditolak di tengah-tengah kaum, beliau ning atine iku medongkol, jancurit. Ya, iki ajaran benar ditolak. Ya Allah, hancurkan kaumku. Ngoten Nabi Yunus itu. Dia tidak sadar, yang membuat gak sadar iku sapa. Kaum niku lho menolak. Kaum iku perlu proses. Gak langsung kau doktrin terus mau menerima. Ya jangan gitu. Ketika kau sampaikan, Anda jangan memaksakan orang lain untuk percaya. Ya jangan begitu. Kita semua itu penuh dengan proses. Butuh mukobalah, perbandingan, butuh referensi, tanya sana, tanya sini. Bener yang disampaikan Muhammad itu perlu bertanya-tanya. Kaum Taif lah tentu. Seperti itu. Kaum anak putune Bani Israel. Cawar dacat daspak. Ya. Allah ya karim. Nek Rasulullah Muhammad dibiarkan, gak disalahkan dulu. Oh iya, sih butuh proses. Bon. Yang kedua, wa minhum lan iku setengah saking golongan umat man utawi ono wong hakot kang bersih kekeh alaihi ing atase man apa adzalalatu kesesati. Artinya apa? Ada orang golongan yang kedua menolak dengan hidayah petunjuk dari Allah lewat dinut tauhid itu, dia tolak. Berarti mereka dikatakan hakot alaihi dolalah. Dia tersesat di dalam kehendak hawa nafsunya sendiri. Ngaku iki wis puluhan tahun ning pondok. Kasih nyampe gak tahu nak pondok. Ja ajaidun kok imune gak ngerti. Membaca Quran glepotan. Maca bismillah besemeleh. Apa ini wis gak cocok. Allah ya karim. Inilah kita atas dasar kita merasa keakuan diri kita yang ngalim, yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dia nggak mau alias menolak. Makanya Allah mengatakan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian besar di antara umat itu ada yang masih tetap di jalannya. Seruannya, apa seruannya? Seruan hawa nafsunya sendiri. Apa sih seruannya hawa nafsu? Namun hanya satu Pak, yastakhibunal hayatad dunya. Bagaimana supaya hati ruhaniyah kita itu condong pada selain Allah yang disebut hubus syahwat. Sebab kalau hati sudah condong tersebut terhadap hubus syahwat, maka alal akhirah kita akan melalaikan Allah, melalaikan ilahun wahid. Sebab kuat aku nih aku Pak. Wah aku sing ngaji iki, wah aku sing sholat iki, wah aku sing bisa ini bisa itu, aku yang kaya, aku yang punya jabatan. Allah ya karim. Inilah Pak golongan mereka. Bukan persoalan nih kita salah secara fisik memegang kemewahan dunia tersebut, enggak. Iku Allah titipkan kepada kita. Masa sih barang yang dititipkan Allah pada kita lalu kita aku-aku? Kan bukan hak milik kita. Tapi mengapa kita aku-aku? Itu memang karena kita telah terbius oleh bisikan nafsu dalam diri kita untuk mengakuinya.
Sebab kalau seseorang sudah jatuh pada pengakuan wa yastahibunal hayata dunya mesti alal akhirah, lupa hari akhir, lupa terhadap alam akhirat, lupa terhadap ilahun wahid. Udahlah, jenengan umpama dereng belum bisa menerima, monggo gak apa-apa. Tapi keterangan ini jangan kau buang. Simpanlah, nanti suatu saat kamu angen-angen lagi. Angen-angen ngeten. Saiki ono dasar ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk apapun itu milik Allah. Semua apa yang diletakkan kita itu bahasa sederhana. Gusti Allah nitip nih supaya jenengan dadi wong sing amanah. Masa sih perkara sing dititip nih, yang dititipkan yang berhak terhadap kita, terus lalu kita haki? Seperti itu perilaku apa? Umpama gini, saya itu tukang parkir Pak Bu, jenengan sing kagungan mobil sepeda, son titip mobile piro sedina? Anu Pak, aturan ini kula kenekno 10.000. Oh iya gak apa-apa, 10.000 sedina sewengi. Nek sepeda cukup 5.000 sedina sewengi. Mobil mewah, sepeda mewah, sudah jatuh tempo jenengan ambil. Saya sing sampean titipi, tak akoni barang sampean ini barang kula. Sampean pundut, nggak boleh. Ini mobil saya, ini sepeda saya. Terus jenengan sebagai pemilik ya nopo. Sama Allah juga begitu. Gak jauh berbeda Pak. Gak jauh berbeda. Mengapa saya harus keluar muncul rasa keakuanku yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu? Satu jawabannya karena kita memperhatikan dan mengikuti seruan nafsu. Padahal Allah katakan wala tattabi'u, dan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton, ing tiupan, ing bisikan, ing ajak-ajake nafsu. Sebab innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Al-Baqarah 208. Itu tadi. Berarti ketika saat kondisi kita menjadi budaknya nafsu, itulah asbabun nuzul ayat ini diturunkan supaya manusia itu tidak memperhatikan seruan nafsu di dalam diri kita, biar kita itu mendengarkan seruan Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat Kanjeng Nabi yang ning Quran iki, anik butullaha wastani butawu. Wis. Bagaimana kondisi orang-orang yang kelompok kedua? Fasiru mongko mlaku sira kabeh, teseso sira kabeh, lihatlah padha mlaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fanduru mongko do ningalono sira kabeh ing sejarah-sejarah umat sebelum umat Muhammad ini bagaimana, kaifa khalaqaya apa iku kana ono sapa man ono iku akibatul mukadzibin, akibati yang mendustakan ajar ini. Bagaimana akibatnya? Nah, sampeyan delok sejarah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Nabi Isa, Nabi ke atas sampai Nabi Adam, bagaimana bagi mereka yang mendustakan?
wa ahlaknahum, Allah hancurkan. Pertanyaannya, umat Muhammad apa seperti itu? Ya, pasti itu terjadi. Suka-suka Allah menghancurkan. Mungkin tahun 2005 bulan Desember, ya, tanggal 25 mungkin itu juga, ya, apa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, sebagian wilayah Indonesia, tepatnya di Banda Aceh, terjadi loh, suka-suka Allah. Menghancurkan caranya bagaimana? Loh, itu pelajaran mahal sebetulnya bagi kita. Tapi juga ada yang diselamatkan Allah. Diselamatkan. Ada yang dihancurkan, ada yang diselamatkan. Lah, miturut penelitian, apa jenenge sekarang itu? Buset, riset, ya. GMAG apa? GMKG. Pulau Jawa dan Sumatera akan terjadi namanya megatrust. Itu kan penelitian wong ahli ilmu itu toh Pak ya. Beliau meneliti gak ngawur. Neliti gak ngawur, berilmu mereka. Punya alatnya Pak. Punya alatnya. Nek jenengan alatnya cuman nyun sewu. Ini kalau mesti ngadet cek. Wis, tetek ini. Nengeri nek istiwak iku kapan? Gitu. Ilmu dengan iku toh. Dulu kita nggak ada jam. Menentukan waktu-waktu itu, kalau duhur itu bagaimana, kalau asar bagaimana, maghrib lewat alam. Lah ngoten nggih. Belum ada jam Pak, belum ada. Tapi ulama-ulama zaman dulu dititipi Allah ilmu hikmah. Itulah Allah kasih tahu kapan itu terjadi dan berupa apa. Tapi yang jelas, apa akibatnya? Tolong sampean deleng sejarah. Nek bahasane fasiru malakuwo, wis tontonan. Mana bekas-bekas yang Allah hancurkan? Kaum Nabi sopo. Sampeyan delok. Fandur mongko do ngangen-ngangen sira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat mereka yang mendustakan ajaran ini. Udah, niki 36. Dalam ayat lain Allah musnahkan. Kapan itu? Apakah itu juga terjadi pada umat Muhammad? Pasti. Bukti ini contohnya tahun kemarin, tahun 2025. Entah, 2005, mohon maaf. Salah nyebut. Ini tadi barusan ini di Bekasi. Lewat ditemukan mayat 5. 7 apa 5? Oh 7, berarti kurang loro. Lah ngoten nah. 5 tanah. Iku mayat rombongan, iku pasti indikasi pembunuhan. Ya dah? Lah. Sampai sekarang belum terungkap. Memang kejadiannya tadi tanggal 22, ya dah? Ya sudah. Sampai mungkin teringat yang kelahiran di bawah tahun 70, ada namanya
Gestapo, ya dah. 65 ya, 65 Gestapo ya. Mayit iku seperti apa? Amin delok. Wis ning kali tikem nyecer. Berarti ini tanda sudah. Tanda. Tanda sudah. Saiki lho mati 7 langsung iku piye? Nggih mohon maaf. Hal itu harus kita antisipasi. Karena kita juga tidak mau untuk terjadi terlibat di dalamnya itu keluarga kita lagi itu toh. Nah inilah. Insyaallah. Hanya laki-laki ya nih. Nggak ada perempuannya, laki-laki dak ya. Laki-laki. Yes. Kan belum diungkap, belum terungkap. Motifnya apa? Ya dah? Siapa pelakunya kan belum. Si barusan tadi ditemukan. Atau mungkin zaman sampai iki gelangsingan iki lebih lho eling. Petrus. Itu kan wis jelas. Kalau kematian saat 65 itu kan wis menungso gak ono ajine, mayit mecer-mecer, yang jelas itu orang pribumi sendiri. Masya Allah. Bon, yes kita tunggu berikutnya bagaimana perjalanannya nanti Allah. Loh, Allah suka-suka menghancurkan umat ini lewat apapun. Lewat apapun. Mungkin kita lihat di Timur Tengah, di Palestina. Ya tak? Allah menghancurkan umatnya itu kan macam-macam caranya. Dan tidak harus tsunami, tidak harus gempa langsung tak? Bisa jadi perang Palegrek. Perang saudara bisa jadi. Mungkin jenengan pernah mendengar ceramah sing ngajak perang dikon ngungkal gamani lah tentang. Ya sudah, biar polisi yang bisa mengungkap, nek gak bisa ngungkap prayo dadi polisi kuwi. Iya, lah ya. Pun insyaallah nek gak iso dadi polisi prayo tak genteni dadi polisi. Nggih. Wakeh polisi sing iso menyelesaikan masalah itu. Pun belakrak tutuk gono ya. Apa akibat ketika saat kita itu mendustakan dengan ajaran Rasulullah itu, di samping Allah menghancurkan dengan cara Allah sendiri. Ah, iki ayat 37. Intahris lamuno kuwi Muhammad ngene ya, sira ngarepake tenan ala hadahum supaya mereka dikasih hidayah petunjuk. Ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku layah di ora bakal aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yudillu kang nyesatake wis nyesatake sapa Allah ing man wa malahum minasirin lan ora ana iku tetep keduwe eman atau umat sing nolak minasirin utawi golongan atau mendapatkan pertolongan ndak. Muhammad sekalipun kau mengharap, sangat mengharap terhadapku untuk supaya aku beri petunjuk, jabe Allah fa innallaha la yahdi, Allah ora bakal aweh petunjuk, dan juga dia tidak akan mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat.
Karena sudah sering ku peringatkan lewat dirimu, tetap aja dia angkuh. Apa Pak angkuh bahasa Indonesia? Ya angkuh ya. Sombong. Angkuh. Orang angkuh itu Pak bisa jadi sebab ilmu loh Pak. Bisa jadi sebab sugiye. Sebab pangkate. Allah ya karim, macam-macam. Makanya mengapa nafsu memakai wazuyyida linnasi hubbus syahawa iku dengan beberapa yang disenangi hawa nafsu kemewahan dunia itu cara yang paling mudah ruhaniyah manusia terjebur di situ. Terjebur. Akhirnya apa yang terjadi? Fakta. Ya mesti ya memang ya. Udah kita nggak usah membahas bah hijab tutupi gede dan lain sebagainya. Yang terpenting kesempatan kita masih ada bagaimana kita hati ini sadar. Udah itu aja. Sampai kapan Muhammad iki mengharapkan hidayah terhadap mereka dan Allah tidak kasih hidayah itu sampai kapan? Sampai di mana kesempatan mereka itu sudah habis. Bapak Ibu, hatta idza ja'athumus sa'atu badatan. Wis sampai detik-detik kematian datang. Udah. Kalau masih ada kesempatan entah 1 bulan, entah 1 hari, masih ada. Tapi kalau sudah datangnya detik-detik bagdatan perkara yang mengagetkan yaitu kematian, ya sudah. Walaupun dungone Kanjeng Nabi memohon nang Allah supaya dikasih hidayah, tetap Allah jawab fa innallaha mongko sesungguhnya Allah ikulah yahdi tidak akan pernah memberikan petunjuk man yudillu terhadap orang yang Allah sesatkan. Wa malahum minasirin dan tidak akan menemukan pertolongan naudzubillah. Wis sekarang ngeno dhewe mati sampai kali kula game over kapan yo gak roh, tidak tahu kapan lagi kalau tidak mulai hari ini kita buka pintu hati kita untuk menerima ajaran tauhid. Kapan lagi kita nuruti nafsu? Gak ono marine Pak. Niki wong kacamata anyar nih. Kula jajal mampir nang tukang kacamata plus niki tapi plus. Nek digawe bengi enak apa gak? Nek digawe awan jelas penak. Nek bengi piye? Kita sik ketinggal. Wah, cocok. Sik kait ngeblek Bu niki wau lan tak jajal nggih. Pun masalah mripat kula sampun 150 plusnya. Nggih, wis umur sak monten wis otomatis lah. Kalah mbek jenengan-jenengan iki wis sepuh sik iso maca Quran tanpa kacamata. Kula mboten saged. Dadi mlungker-mlungker kaya uler gandeng-gandeng ngene. Belereng nggih. Bon. Bapak Ibu hadirin menawi kula angsal buka apa yang Allah berikan terhadap kita setelah kita mengkaji ayat ini yang disebut wa ahlaknahum itu Allah hancurkan, akan kusampaikan. Umpama saya diizini menyampaikan kapan dan berupa apa, pasti akan kusampaikan. Tapi mohon maaf, jangan tanya sing aneh-aneh. Yang jelas saya hanya dikabari umat ini disuruh untuk merapat nang Allah sebelum datangnya tahun 2000. Wis itu tok. Selebihnya saya nggak tahu. Entah ada apa. Sebab nyuwun sewu.
Resiko bagi kita ketika meninggal dengan jalan apapun, kok ruhaniyah kita masih buta pada ilahun wahid di dunia ini, mesti kita masuk dalam alam yang gelap gulita. Sebaliknya, jikalau hati sampai sudah tidak gelap, tidak buta terhadap ilahun wahid di dunia ini, maka pasti setelah kita meninggal, alam yang kita masuki itu adalah alam yang terang benderang. Dalile sampai buka Al-Baqarah 257. Dua orang yang alamnya gelap, alamnya terang, dan alamnya gelap sebab apa? Di situ dikatakan yang terang sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebab kita hati condong menjadikan Allah ilahun wahid sebagai tumbuhan kita, sebagai penolong kita, iman kita. Tapi yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Selain Allah itu yang kita jadikan tumpuan, yang kita jadikan sang penolong, yang kita imani, yang kita duk-dukno, ya dah. Inyun sewu, apa akibatnya? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Endingnya kita dalam Sebagai kesimpulan, percaya gak percaya terserah. Saya gak maksa. Saya gak maksa terhadap umat. Tapi aku yakin, saya percaya bagi mereka yang beriman, pasti dia akan, istilahnya itu packing, apa ya packing ya, siap-siap menghadapi hal itu. Walaupun gak ditungakni ke husnul khotimah, nek jenengan iki wis tidak ada kegelapan terhadap ilahun wahid, wis mesti, sebab hukum kepastian itu akan Anda dapatkan dikala saat ruhaniyah jenengan sudah jatuh di dalam akhlak ilahiyah, di dalam hakikat makrifat. Hukum kepastian itu Anda dapatkan. Tapi jikalau jenengan belum masuk di dalam akhlak ilahiyah, alias masih di akhlak istimaiyah, mohon maaf, kita masih memakai hukum insya Allah. Disinilah kepastian hukum dalam hati kita ini belum kuat. Pun ngoten mawon, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada derek pirsa, bagaimana cara agar bisa mencapai tingkat kesabaran? Nomor 2, kesadaran. Nomor 3, sebenarnya benar. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mencapai kesabaran, kesadaran, terus yang ketiga tadi apa? Kebenaran yang benar. Ngoten. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran yang sebenar-benarnya itu datang, maka hancurlah kebatilan. Nek wis sabune teko, pembersih wangi teko, terus dilaksanakan, maka kenajisan, kerusuhan itu akan kekotoran akan hilang. Bagaimana kita mencapai kesabaran dan kesadaran? Sebab innallaha ma'as-sabirin. Ya kita terlebih dahulu harus kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum.
Kita sudah terlalu lama Pak tinggalkan Allah, terlalu lama. Bahkan kita dalam sholat aja tinggalkan Allah. Apalagi di luar sholat. Di luar sholat. Sampai Allah mengatakan dalam surat apa saya lupa. Sholat kita seperti bersiul-siul. Guyon. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah, ono prosesnya. Ada prosesnya. Pertama, fattabi'uni, ikuto aku, kata Rasul, iku ajaran trimonen. Terus lakonono. Baru kau akan bisa untuk masuk di dalam yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Bisa kau akan meninggalkan selain Allah yang menjadikan kau ini meninggalkan Allah. Lalu wa yu'min billah, baru bisa bertemu Allah. Baru disitulah sabar itu akan terbangun dengan sendirinya. Seiring berjalannya Anda berzikir sirul asrar. Lah kalau kesadaran, ya tetap kembalinya sama. Terima dulu ajaran ini dan resapi lakonono, dawamkan terus dzikron katsiron tersebut, baru muncul kesadaran kalau kita itu selama ini zalim pada Allah. Buktinya kita selalu melalaikan Allah atau meninggalkan Allah. Wong kita makan aja. Contoh kecil, kita makan aja. Lupa. Kalau yang membuat lembute makanan itu dikunyah karena Allah. Terus kita telan, itu aja kita lupa. Kalau yang menelankan itu Allah. Apalagi kalau sudah ada di perut. Tambah lagi kita lupa kalau itu yang memproses menjadi vitamin, menjadi kotoran, lah gitu toh. Menjadi zat, asupan. Itu Allah, kita lupa. Bahkan ketika itu aja kita lupa kalau sing ngetokno iku Gusti Allah. Berarti kita terlalu dolim pada Allah sebetulnya. Cuman kita tidak selama ini tidak merasa dolim. Pun kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu Anda menerima, mengamalkan ajaran dinu tauhid dengan zikir terus menerus. Yang ketiga, apa tadi? Kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau jenengan ingin tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, maka ketika jenengan terus kholwat berzikir itulah baru akan tahu, oh sing bener iki mung Gusti Allah. Lanjut. Nggak ada. Kalau nggak ada, masuk di dalam ada. Di luar masih ada? Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus, saderenge ngapunten. Kula nate kepireng keterangan Allah niku terus tergantung saking prasangka hambae. Kok mboten hambae tergantung prasangka Allah ngoten niku. Lalu wonten keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Juga ada keterangan manjata wajata. Kalau kita pikir-pikir seakan-akan kan di sini tuh kan manusianya kan juga diikut sertakan, ikut berperan kan gitu lah. Betul. Terus tapi di lain sisi ada keterangan la haula wala quwata illa billah.
juga yang memperjalankan itu semuanya kan zat hidup yang ada di dalam diri dan di luar diri kita kan gitu Gus. Nggih. Nah terus yang jadi pertanyaan itu kan kenapa di sini kok ada itu pertanggungjawaban? Nggih. Padahal semua itu yang berperan kan Allah gitu Gus. Bagaikan wayang gitu kan tergantung dalangnya. Kalau dibikin dalangnya itu ditarungkan, dibentur-benturkan terus rusak, masa dalangnya itu nyalakan wayangnya kan gitu Gus. Terus itu kan kebingungannya kan di situ saya Gus. Tapi setelah memuncak kebingungan itu, apalagi sekarang itu banyak terdengar itu di dunia hakikat. Itu sering-sering itu terjadi itu sedikit-sedikit Allah kan gitu Gus. Kadang berbuat zalim atau maksiat katanya ojo ndelok njobo yang penting ku jerone ngene iki penggaweane Allah kan gitu Gus. Nah terus saya itu di saat bingung itu saya diam Gus. Di dalam diam itu, di dalam hati itu muncul kesimpulan gini Gus, nggak tahu itu benar atau salah, tolong kalau salah nanti diluruskan, apabila mencederai ketauhidan juga diluruskan gitu Gus. Di dalam sifat wajibnya Allah itu kan ada 20 itu dibagi menjadi 4, itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'anilan, maknawi gitu Gus. Menurut pandangan saya itu, kesimpulan saya, mungkin saja manusia itu dipinjami oleh Allah sifat nafsiyah yang berupa kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kan gitu Gus. Terus namanya orang walaupun setetes air di lautan dipinjami gitu, namanya orang pinjam itu kan cuma sekedar memakai dan menjaganya, tidak boleh untuk dimiliki kan gitu Gus. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua itu, apakah perjalanan hidup manusia itu sudah ditentukan takdir dengan sifat menangnya Allah Gus? Kalau memang yang berjalan itu takdir dan menangnya Allah ya habis mau gimana lagi, wong kita itu kan nggak punya daya apa-apa, itu tergantung si dalang. Itu pertanyaan yang pertama Gus. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar keterangan di Kitab Al-Hikam, katanya keinginan berupa apapun, keinginan ibadah entah itu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk makrifat pun itu tergolong syirik. Nah itu bagaimana Gus supaya tidak tergolong syirik, itu langkah kita harus gimana? Gitu aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh semuanya itu sudah ketetapan Allah, mengapa harus ada pertanggungjawaban? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud berlakunya hukum syariah dan hakikat. Bagaimana kita memposisikan diri di antara dua hal yang saling bertentangan, itu seirama. Laksana kita berjalan pakai kaki kiri dan kaki kanan. Walaupun beda min dan plus, bagaimana ini akan seirama dan menghasilkan cahaya, menghasilkan hidup. Sehingga di sini bisa kami tulis tentang masalah jasad dan ruh, syariah dan hakikat, makhluk dan kholik, dunia dan akhirat, ahli hijab dan ahli syuhud. Hukumnya niku bedo-bedo. Kalau menjawab dari satu persoalan, mengapa kalau semua itu sudah ketetapan Allah, kok ya harus dipertanggungjawabkan? Katanya selain Allah nggak ada. Lah kok ada ayat yang mengatakan prosongkone Allah dicantolke terhadap prosongko hambane. Donullahi kadoni abdihi. Apa kok
Masalah nasib iku Allah akan mengubah jikalau tidak diubah kaumnya sendiri. Berarti kan ada dua penguasa. Bapak, Ibu, pandangan ahli syariah, ahli hijab dengan ahli syuhud beda. Ini jenengan biar nggak bingung. Ahli hijab kita memandang makhluk, otomatis jatuhnya iman pada makhluk. Apa lan sopo sing ngilangi ngelak banyu karena melihat hukum sababiyah, karena minum barulah hausin. Jatuhnya iman kita pada makhluk air. Ini kontroversi. Dengan ahli syuhud tidak mengatakan air yang bisa menghilangkan nasib yang jelek merubah, atau yang menghilangkan rasa haus itu adalah innallaha bikulli syai'in muhit. Allah yang meliputi atas segala makhluknya. Apakah makhluk berupa sopo atau opo? Nek sopo berarti biaklin, nek opo berarti bighairi aklin. Di situ. Loh, terus bagaimana ini bisa selaras? Akhirnya ahli zuhud ngomong, lesane sing ngilangi rasa ngelak iku haus adalah air. Tapi maksudnya ati air iku wujude Allah, gak dikeluarkan. Ini selaras. Walaupun di situ mengatakan bahwasanya perubahan nasib itu adalah dari kaum itu sendiri. Ngomong kaum lesan dohiri, tapi atine melihat Allah di dalam kaum. Sama manjada wajada. Sama. Tinggal kita itu memposisikan, memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariah, memang Pak leres, terkesan ada dua penguasa. Terkesan Allah berbendahara dengan makhluknya. Contoh nih, malaikat Israel diperintahkan menjabut. Gusti Allah, kok sotik sih? Ngongkon-ngongkon, apa gak kuwasa ta Gusti Allah njabut dewi? Mengapa harus muncul Isra? Inilah karena hukum syariah. Ahli hijab itu melihatnya makhluk. Oleh karena melihat makhluk ahli hijab inilah Pak, akhirnya dipertanggungjawabkan. Karena makhluk si ono. Makanya jenengan kali kula dibong ning geni neraka iku supaya gak ngakoni. Wong kita ngaku terus, dibong terus. Makanya sejarah jiwa sebelum ditanya Allah alastu birabbikum menjawab qalu bala syahidna, nafsu mengatakan anta wa ana. Ada dua. Jenengan yang jenengan, kula nggih kula. Wis dibong terus jiwa itu, nafsu. Sampai kalau ingin nggak ada pertanggungjawaban, hilang ono keakuan jenengan. Idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang berkehendak, sebagai makhluk yang berperan, udah lenyapkan. Akhirnya sopo yang berperan? Aku Allah. Aman wis.
Jenengan tidak akan bingung manakala nonton Allah, nek nonton Allah dadine ahad, akhirnya tidak muncul, tidak melibatkan al-kaunu minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk. Makanya ayat ini, surat apa tadi yang kita kaji tadi, An-Nahl ayat 36, 37, anik butullaha waztanibut tauhid. Gini ki arahnya ke situ. Anda akan bisa mengahadkan Allah jikalau Anda tinggalkan selain Allah dalam dirimu. Baru bisa. Caranya kholwato terus dengan dzikir sirul asal, baru Pak buka. Jadi cek mboten salah faham terkait siapa yang mempertanggungjawabkan ketika saat kita masih berlaku aguni makhluk. Siapa yang tidak mempertanggungjawabkan dan free bighairi hisab, merekalah golongan yang sudah fana, hancur selain Allahnya. Basic yang pertama. Untuk yang kedua, tadi apa? Lupa aku. Keinginan Allah. Nggih? Coba kalau lupa. Pertanyaan yang nomor dua tadi loh. Keinginan untuk segala apapun, bentuk berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk marifat, itu katanya ke buku syirik gitu loh guys. Oh, ngoten. Iya. Padahal semua ibadah kan diawali dengan keinginan gitu guys. Ya, makasih. Leres. Ngeten. Mengapa ada yang mengatakan keinginan untuk makrifat itu kelebu syirik? Lah ngeten nggih. Ngeten, Pak. Sifat irodah yang masuk di dalam golongan sifat ma'ani 7 itu, kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dikatakan syirik karena keinginan itu dicantolke keinginanku makhluk. Ini Yun sewu, jikalau keinginanku makhluk iki sudah sampai lepas, ganti keinginan iku dicantol kining tajalli, mohon maaf, ini bagi orang yang ahli syuhud justru itulah yang disebut imanul haq atau ihsan. Tapi bagi mereka yang ahli hijab mengatakan itu syirik. Mengapa demikian? Mereka fahamnya itu nuduh kita ngaku-ngaku jadi laniku. Akhirnya membuka sejarah lama, Siti Jenar, gitu ya. Itu semuanya dikarenakan ketidakfahaman perbedaan antara tarkib takholli dengan tajalli. Hanya ini. Bagaimana mungkin mereka akan paham tentang tajalli? Lah wong ilmu tauhidnya ditolak. Bagaimana mungkin kita akan tahu di dalam gedong itu berisi macam-macam di dalam? Bagaimana mungkin kita tahu? Lah wong kita belum tahu pernah masuk. Ya nggak bisa bener lah Pak. Bagaimana iman kita dikatakan ihsan benar pada Allah, lah wong kita itu ono njabane. Tidak pernah ketemu Allah. Makanya kadang-kadang kula niki tak pikir-pikir ndas kula ngeluh dhewe. Nek tak gawe mikir nuruti wong sing kaya ngono wis lah meneng ae wis bakon gitu. Lho itu Pak. Saya kalau menghadapi orang wangkot itu wong atos nih loh.
Dengkal lah, saya mengatakan dengkal. Oke. Gol niki boleh dadine mboten dialog malah debat. Mending kula niki meneng wis walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin, wis ngoten mawon ngoten. Ngoten tok jawaban kula akhirnya. Wis ben monggo sing sirkae ya monggo, sing seneng bokong semok ya monggo, sing seneng eling nang Allah monggo, sing seneng lalekno Allah nuruti bokong semok ya monggo sak sire. Memangnya ada jawaban ngeten Pak? Gus lapo jenengan kakek cocot ngurusi aku? Oh nasibku yo bah aku mlebu neraka ditak mlebu neraka lah lapo jenengan kok kakean cok? Iya tak pikir-pikir yo bener wong-wong iki. Iya. Tapi nyuwun sewu lan iki tak pikir satu sisi yo bener, sing rugi yo kuno dewi, aku gak melok-melok. Akhirnya ada sebagian ulama ahli makrifat iki mboten ngomong wis. Bah karepmu wis kanggo aku dewi ae lan sak keluargaku. Muncul pertanyaannya, bagaimana tanggung jawabnya? Lah ngono to. Akhirnya muncul yang Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci dimaki tetep Allah ngutus utusane untuk nyampeake niki. Bon kula mek ngeten tok nek wis deplok iku deplok kan yo gak ono jalan keluar niku lho apa mentok ya wis monggo silahkan, imanmu ya imanmu, imanku ya imanku, pun ngoten tok terakhir pun. Jadi Pak niku bisane mboten musyrik keinginan itu sampai cantol noning tajalli menetapkan keinginan ini, keinginane gesang uripku Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Lanjut, masih ada? Ada, monggo. Nggih, teng wingking. Sipak kantosan nggih, nyeru. Yang ada di luar silahkan sambil dahar nyantai mau. Lu. Assalamualaikum. Gus selalu menyampaikan bahwa sebelum tahun 2025 kita harus memegang ajaran tauhid. Yang kulo tanyakan, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua kita yang sudah sepuh dan anak kita yang selama ini masih dapat ajaran syariat saja. Cara yang patas, yang gampang sebelum tahun 2025, karena waktunya tinggal dikit Gus. Ngapunten, terima kasih. Ngeten Bu, kita menyampaikan tentang ilahun wahid, Tuhan itu pertama dari sisi nama. Ini prosesnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dulu. Yang ini sudah sering dibahas di dalam syariah. Lalu kita naikkan terhadap sifatnya. La ilaha illahuwa. Pun sampai no. Ini cara mudah. Sifati Gusti Allah ngene lho le bla 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 bla. Anak sudah bisa menerima, oke. Kita langkah berikutnya sampaikanlah Tuhan itu dari sisi datnya. Datnya berarti apa isi daripada datnya? Kita ngomong tentang masalah hidup dalam dirinya. Itu kalau bisa sudah nerima, akhirnya nanti dengan sendirinya sampai pada la ilaha illa ana. Jadi
yang laisa kami sayun itu. Ini caranya bertahap, Bu. Bagi mereka anak-anak kita yang masih di jenjang pelajaran tauhid la ilaha illallah huwa anta ana di situ. Terus bagaimana kita cara untuk menyampaikan pada orang tua kita yang orang tua kita sudah sepuh, kadang-kadang pendengarannya sudah tidak lengkap, ngomong kalau tidak bledek ngono nggak bengok itu nggak dengar. Bagaimana ini solusinya? Sampai dengan bahasa isaroh, nulis. Wong nulis mboten semrat maca. Wah repot iki rek. Bil lisan tidak bisa. Bil af'al dengan tulisan ya tidak bisa. Pun terakhir bidunga. Suwun kinang Gusti Allah, ya Allah, sampean dadekno wong tuaku iki sakderenge mati sampun jenengan ajari piyambak langsung. Pun ngoten mawon. Enteng pun. Sebab nyuwun sewu, Gusti Allah didik terhadap hambanya ruh. Itu bisa langsung Allah sendiri lewat waridnya atau lewat manusia. Allah dulu dengan sekarang sama. Itu tergantung Allah, suka-suka Allah. Mangkane Pak kula niki cek gak kakean nalar-nalar. Kula nek ditakoni WA Gus, nyun sewu sanad sampean guru-guru sampean terkait dino tauhid itu sapa? Langsung tak jawab Gusti Allah. Wis. Pun cek mboten menghambakan terhadap makhluk. Nek tak usrut-usrut, tak urus-urus, wis gak mari-mari. Makanya jenenge Robito ojo nang kuwi, langsung enak Gusti Allah. Wajhiyah langsung. Lah kuncinya ada sirul asrar, baru langsung ngoten niki. Jenengan tak jan numpak pesawat ora gelem ya numpak sepeda motor. Akhirnya Mojokerto Semarang berapa jam Pak? Oh, 12 jam. Nggih, kemarin saya hari apa itu? Jumat. Lho niku pingin sepedaan nang Semarang. Sepedaan Pak. Urusan tengah dalan bongko ya dikubur ngoten tok wis kula pikiran. Lah bendina lewat tol Mblenger. Wis jajal rek sepedaan coba. Lu saweneng Pak lewat gunung-gunungan. Lewat Ngawi prasaku metune. Mbus dalane lali kula pokoke. Pokoke nyawon nang sewaktu-waktu leren nang warung lho keturutan. Nggih. Nang warung ngopi ngoten. Tapi nggih mulai jam 8 pagi kula pamitan nang ngene staf mboten kerja. Wis aku tak walking ngono. Heeh. Wis ngasih ndugi mriko nggon jam mantun isak niku. Mungkin jam 7:30 dugi mriko. Waduh. Tapi nggih lerene suwe Pak. Leren adus, leren wis tah. Banyak kenalan kula akhir di masjid itu banyak kenalan, di warung banyak kenalan. Termasuk kenalan sing rokin dukur dengkul ya. Lu aku sik enom kok lah. Normal gitu ya. Ya tenang mawon. Sing penting kita tidak kena situ, bagaimana situ kena kita. Itu aja prinsip kita. Bagaimana kita tidak dikendalikan dunia, justru dunia yang jenengan kendalikan. Akhirnya dilungkas ajenge ana sing sowan sing ndukure dengkul mau. Lho nggih dilungkas. Sing paling heran wonten daerah Madiun niku. Ajenge tenggene ajeng Magetan apa piye? Niku mbuh pokoke ana warung
Kula niku didelok ambek sing tukang warung. Mboten ngoten. Niki lho, kula niki nggih napa jenenge? Sik curiga-curiga kula ngene. Jangan-jangan wong iki ro ning YouTube e. Ndelala Pak, kula niki mantun diwehi kopi. Anu Pak, kula nderek tangklet. Kali metu HP. Niki lho resah sampean. Kula gak iso jawab. Jawab kula mengeten. Insyaallah nggih menawi. Kula terus dirangkul diambungi ya. Kula mek ngeten rezeki. Ngoten niku ambek nangis, Pak. Ambek nangis. Sampeyan ajenge teng pundi? Kok sepedaan motor dugi mriki? Kula ajenge teng Semarang. Kula ajenge ditumpakno bis. Dikira kula mboten duwe duwe. Mboten Bu, kula niki pengen sepedaan, pengen temen sepedaan kula. Wis ngoten niku dibontoti kula. Dibontoti nggih matur suwun Bu, kula mboten mangan sekul. Mboten mangan sekul. Ngombe kopi-kopi pahit ya toh, ana buahnya buah dan lain sebagainya. Kok ndelalah ditemokno. Kula niku jane pengen ning Mojokerto tapi mboten saged karena waktu dodolan ngeten iki. Lah wis ta Gusti Allah sudah nemokke. Lho ngoten. Ngoten ya Allah. Pun dadi teng mriku cara piyambake dawuh ngoten sugihku iku sik luwih bahagia pas ketemu jenengan ngeten iki. Waduh ini aku. Inilah Pak, mohon maaf kadang-kadang kita itu tidak sadar. Ketika ditemukan terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini yang tidak bisa membandingi dengan nilai tentang masalah dunia berapapun, kadang-kadang kita itu kalau sudah sadar baru iya ngoten. Masya Allah. Wis niku mboten kula critakno bojoku, mboten ngene tak diceritakno. Engko mesti ngomong ngeten, sampean jak mriki pisan wonge ngoten. Wis jadi kalau wau Bu adi doa wis sampean dongake mawon nek pancen melalui ucapan enggak bisa, tulisan enggak bisa, ya napa malih pun didongake mawon donga sing ati sampean duduk ditajalli. Nggih, lanjut. Di luar masih ada? Cukup? Kalau nggak ada, pindah. Ada? Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangget Gus. Dalam haji niku wonten nafar awal dan nafar sani. Wonten rahasia napa Allah ndamel niku wau? Titipan saking abah kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafar awal dan sani itu hakikatnya ngene lho Pak. Huwal awwalu wal akhiru. Ya. Apapun masalah, apapun cerita apapun rencana apapun itu ada awal ada akhir. Artinya Gusti Allah yo ning awal di akhir juga. Artinya juga sing mandegani yang menguasai itu cuman ilahun wahid. Baru disitulah yang disebut nafar awal nafar sani di situ. Berarti segala hal nggih? Iya segala hal. Percontohan saya dari Mojokerto jam segini, Semarang jam segini. Loh, sing nguasai perjalanan sampak kula diambung warung wong wedok mang. Ya, Gusti Allah sing nguasai teng mriku. Lah walaupun dia mengatakan, "Sepurane aku kula mboten sadar nek ngambung sampeyan." Kula rasane atuh pindhonono lho gak apa-apa. Rezeki. Lho kok ya pas ana wong warung-warungan pinggir rembong sing sadar. Nggih. Nggih.
Padahal kula nggih beleduk tok, Pak. Nggih, beleduk tok. Masyaallah. Nggih niku wau jenengan kudu yakin harus duduk di ahad, di awal apa di akhir sampai iku hati merapat nanggone Gusti Allah. Cek gak muncul makhluke yang mandegani begitu. Lanjut. Sampun di luar cukup? Mas Ibu ada? Cukup? Nggih, pun Bapak Ibu hadirin, itulah segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah dan bisa mempersatukan umat seluruh dunia. Al-Fatihah.